Alhamdulillah, semua sehat. Baik, sebelum mengamali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memulai doa. Ibu absen terlebih dahulu ya untuk kelas 10-1. Ada 28 siswa. Ya. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Baik, semuanya masuk. Hadir semua ya. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu untuk pelajaran minggu lalu. Masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang menghindari akhlak tercela. Berapa saja akhlak tercela yang kita bahas untuk pembelajaran minggu lalu? Ya, ada 4. Yaitu yang pertama hubung dunia, yang kedua adalah hasad, iri hati atau dengki, yang ketiga sombong, yang keempat ujub. Ada yang tahu pengertian dari hubung dunia itu apa? Ya, hubung dunia adalah cinta dunia. Cinta dunia terlalu berlebihan sampai melupakan bahwasanya kita itu nanti akan mengalami kehidupan di akhirat. Ya, hubung dunia adalah cinta dunia terlalu berlebihan dan menganggap bahwa dunia adalah kenikmatan yang bersifat kekal selamanya sampai melupakan dunia akhirat. Baik. Ada yang masih ingat ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap hubung dunia itu bagaimana? Ya, yang pertama yaitu menjadikan dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan di dunia akhirat. Yang kedua, suka menuntut harta kekayaan sampai seseorang itu lupa memperhatikan cara mendapatkannya dengan cara halal atau haram. Dan seorang yang memiliki sikap hubung dunia itu seseorang itu memiliki ciri-ciri yang kikir. Yang keempat, serakah atau tamak. Yang kelima, takut mati. Terus bahaya hubung dunia. Masih ada yang ingat bahaya hubung dunia? Bahaya hubung dunia yaitu ada 1, yaitu pertama, cinta dunia akan melalaikan kita untuk mengingat Allah. Melalaikan dalam hal apa? Melalaikan dalam hal ibadah, yaitu ibadah seperti sholat, puasa, dan bersedekah. Yang kedua, cinta dunia itu bisa menyebabkan seseorang itu serakah dalam mengumpulkan harta. Seperti tadi, seseorang yang terlalu serakah dalam mengumpulkan harta, ia tidak akan memikirkan halal dan haramnya. Terus, bagaimana cara menghindari sikap hubung dunia? Masih ada yang ingat cara menghindari hubung dunia itu bagaimana? Untuk pelajaran yang lalu ya ini. Ya, ada 3 cara, yaitu menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan kekal abadi selamanya. Dan yang kedua, mengingat kematian. Dan yang ketiga, meyakini setelah kematian itu amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Baik, yang kedua, hasad. Masih ada yang ingat apa itu hasad? Ya, kamu enggak apa hasad? Oke, hasad itu adalah iri hati atau dengki. Perasaan benci, tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, serta mengharapkan agar keberuntungan orang lain itu akan segera habis. Nah, seperti itu. Terus masih ada yang ingat keluarnya apa enggak sifat iri hati atau dengki itu dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Ya, baik kamu. Sikap iri hati atau dengki dapat ditimbulkan oleh adanya rasa permusuhan dan kebencian terhadap seseorang. Jadi ia akan iri hati atau dengki. Terus yang kedua, tidak bersyukur. Yang ketiga, perasaan tinggi diri. Terus yang keempat, kikir atau pelit. Yang kelima yaitu malas. Terus selanjutnya akhlak tercela yang kita bahas pada minggu lalu, masih ada yang ingat apa? Sombong. Yang ketiga adalah sombong.
Ya, ujub itu adalah terheran-heran terhadap dirinya terlalu berlebihan dan mengasih ribut atau mengasih penghargaan terhadap dirinya itu terlalu berlebihan. Mengasih penghargaan terhadap dirinya itu terlalu berlebihan. Masih ada yang ingat penyebab ujub itu ada berapa? Ya, penyebab ujub itu ada 3, yaitu merasa bahwasanya fisiknya itu lebih baik daripada orang lain, merasa bahwasanya dirinya itu sangat pintar daripada orang lain, dan yang ketiga merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang paling kaya, orang yang paling dia itu dirinya seperti keturunan bangsawan gitu. Nah, bahaya dari ujub yaitu yang pertama sombong, bisa menjadikan dirinya itu sombong. Yang kedua bisa membatalkan pahala. Yang ketiga dibenci oleh orang lain. Dan cara menghindari ujub, masih ada lainnya. Bagaimana cara menghindari ujub? Ya, cara menghindari ujub yaitu selalu rendah hati. Jadi orang yang ujub itu akan dihindari dengan cara selalu rendah hati, maka ujubnya akan hilang. Nah, seperti itu. Ujub untuk kalian semuanya masih ingat untuk pembelajaran kita pada minggu lalu. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tema alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Silakan dibuka dulu LKS-nya bagian bab 6 halaman 54. Sudah dibuka LKS-nya untuk bab 6, yaitu temanya alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, seperti itu. Sudah dibuka ya? Silakan dibaca dulu LKS-nya selama 5 menit. Nanti Ibu jelaskan. Di bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari syukur, hikmah dan manfaat dari syukur, terus komponen-komponen qanaah, terus karakteristik sikap ridho, dan bentuk macam-macam dari sabar. Syukur dapat diartikan sebagai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dapat didefinisikan sebagai ucapan dari perasaan senang, bahagia ketika mengalami sesuatu kejadian yang baik. Syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, serta perbuatan atas perasaan senangnya karena Allah itu telah memberikan nikmat kepada kita. Nah, bersyukur berarti apa tadi? Bersyukur adalah ucapan terima kasih atas suatu nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan apa? Ya, bersyukur dengan mengucap
Bentuk-bentuk dari syukur yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lidah, dan bersyukur dengan perasaan. Maksudnya bersyukur dengan hati itu adalah menyukai dengan sepenuh hati atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meyakini bahwasanya nikmat tersebut itu datang untuk kita, sebaik-baiknya untuk kita dan secukup-cukupnya untuk kita. Terus bersyukur dengan lidah yaitu mengucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Terus yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan yaitu menggunakan segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat dari bersyukur. Hikmah dari manfaat dari bersyukur itu ada berapa? Yang pertama, menjadikan seseorang itu bahagia. Menjadikan seseorang bahagia karena apa yang telah ia dapatkan itu dimanfaatkan dengan baik. Dan orang yang bersyukur itu akan menambah nikmat. Allah akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Terus selanjutnya Allah akan mencintai orang-orang yang bersyukur. Terus selanjutnya qanaah. Qanaah. Apa arti dari qanaah? Qanaah adalah cukup. Ia merasa cukup atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang itu akan menjauhkan diri dari sikap kekurangan ataupun ketidakpuasan. Nah, komponen-komponen qanaah. Komponen-komponen qanaah itu ada 5. Yang pertama ada menerima dengan rela apa adanya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala suatu tambahan rizki yang menurutnya itu layak dan diiringi dengan ikhtiar. Dan yang ketiga, menerima dengan sabar atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Terus yang keempat, bertawakal kepada Allah. Yang kelima, tidak tertarik oleh segala tipu daya yang ada di dunia. Orang yang memiliki sifat qanaah akan selalu apa? Orang yang sikapnya qanaah itu selalu merasa cukup, tidak merasa kekurangan dalam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita ke ridho. Ridho itu adalah rela. Rela ketetapan hati nurani untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan. Dan karakteristik dari sikap ridho yaitu rela terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maksudnya itu rela kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Itu. Terus yang kedua, manusia itu harus ridho terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja perintah-perintah yang harus dijalankan gitu. Terus selanjutnya ridho terhadap khodok dan qadar. Jadi karakteristik sikap ridho ada 3 ya tadi. Yang pertama, ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah itu satu. Terus yang kedua, ridho dengan larangan-larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ridho terhadap qadar dan qadar. Selanjutnya sabar. Sabar itu adalah mentahan penderitaan. Jadi maksud dari sabar itu adalah mentahan penderitaan untuk menghadapi yang tidak disenangi dengan penuh ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentahan penderitaannya. Jadi orang yang bersabar itu akan mentahan penderitaannya
menjauhi larangan. Menahan diri untuk menghindari sebuah perbuatan jahat. Yang ketiga, ada sabar dalam musibah. Dari sabar ini ada 3 bentuk atau 3 macam-macam dari sabar. Yang pertama itu meninggalkan maksiat. Dan untuk melakukan maksiat itu pastinya kan mudah. Nah, kita harus sabar untuk meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Yang kedua, menahan diri dari perbuatan jahat. Tidak melakukan larangan-larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar dalam terkena musibah. Apabila terkena musibah, kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berikhtiar untuk terlepas dari musibah tersebut. Nah, baik, Ibu kira sudah mengerti ya apa saja akhlak yang baik itu? Akhlak yang baik ada 4, yaitu bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, bersyukur itu adalah tindakan ucapan perasaan senang ketika mendapatkan kabar bahagia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dia merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sebaik-baiknya nikmat yang telah diberikan kepada kita dan secukup-cukupnya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ridho yaitu rela atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu sabar. Sabar adalah menahan penderitaan dari suatu hal yang tidak dirasa senang gitu. Terus ada ini macam-macam sabar, yaitu meninggalkan maksiat, menahan diri dari perbuatan jahat, dan sabar dalam musibah. Baik, Ibu kira sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang alangkah baiknya bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Oke, dari penjelasan Ibu ini masih ada yang kurang paham? Apabila kurang paham, silakan ditanyakan. Baik, tidak ada yang mau bertanya? Oke, berarti sudah paham semuanya ya? Baik, jika sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tenang, tugasnya hanya 1. Baik, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku tulis dan bolpen. Silakan dicatat. 1. Tulislah di buku kalian bentuk dari contoh sikap bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, sebutkan contohnya itu minimal 5. Dari contoh qanaah, syukur, ridho, dan sabar itu bisa disebutkan 2 dan boleh disebutkan 1. Pokoknya kalian menyebutkan contohnya itu 5 begitu. Tapi jangan sampai ada yang sama contoh atau bentuk dari sifat syukur, qanaah,